Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 3 Rembang. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, calon peserta didik baru. Pada kesempatan kali ini SMP Negeri 3 Rembang akan melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dengan sistem berbasis online dan offline. Untuk pendaftaran PPDB offline sendiri, sistemnya adalah calon peserta didik baru bisa mengambil formulir di koordinator wilayah desa masing-masing, kemudian melengkapi persyaratan dan formulir tersebut. Selanjutnya, formulir tersebut dikumpulkan sesuai koordinator wilayah desa masing-masing tadi. Sedangkan untuk sistem online, calon peserta didik baru hanya duduk di rumah aja dan melaksanakan pendaftaran dengan HP ataupun laptop melalui halaman website smp3rembang.sch.id. Baik, langsung saja berikut tutorial pendaftaran PPDB dengan sistem online. Check it out. Kemudian kita buka browser. Nah, ini tampilan awal beranda browser. Ketik alamat website smp3rembang.sch.id di kolom pencarian. smp3rembang.sch.id. Nah, di sini kita sudah sampai di halaman beranda website SMP 3 Rembang. Kemudian di pojok atas ini ada tanda kotak, kita buka. Nah, ini sudah masuk menu-menu halaman website SMP. Kemudian pilih PPDB paling bawah. Kemudian persyaratan. Nah, di sini kita ada persyaratan. Nah, kita sudah masuk ke persyaratan PPDB secara online. Nah, ini bisa dibaca. Kita ada 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua atau wali, bisa disebut juga mutasi. Yang keempat jalur prestasi. Untuk jalur zonasi sendiri adalah menggunakan jarak tempat tinggal. Jadi jarak tempat tinggal menuju ke sekolah SMP 3 Rembang. Semakin dekat jaraknya, maka semakin tinggi pula poinnya. Nah, yang perlu disiapkan adalah nanti kita yang pertama mengisi formulir, yang kedua pas foto menggunakan seragam SD, yang ketiga surat keterangan lulus SD atau MI, yang keempat akte kelahiran, yang 5 kartu keluarga. Nah, untuk poin nomor 2 sampai 5 nanti Bapak Ibu bisa men-scan ataupun memfoto file tersebut. Selanjutnya jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi sendiri adalah yaitu jalur menggunakan sistem kartu. Nah, misalkan Bapak Ibu mempunyai kartu KIP atau PKH ataupun KKS. Nah, itu bisa dipakai untuk mendaftar jalur afirmasi. Untuk persyaratannya hampir sama. Dari poin 1 sampai poin 5 itu sama. Sedangkan untuk poin 6 ada tambahan, yaitu melengkapi KIP, PKH, KKS ataupun kartu yang lainnya. Nanti kartunya bisa difoto ataupun di-scan. Baik, selanjutnya jalur perpindahan orang tua atau wali, bisa disebut dengan mutasi. Nah, misalkan Bapak Ibu pindah tugas dari kota lain menuju ke kota Rembang. Nah, itu bisa mendaftar di jalur mutasi ini.
Untuk persyaratannya 1 sampai 5 sama seperti tadi. Untuk nomor 6, file surat pindah dari desa atau pengurus ponpes bila pindah domisili. Nah, misalkan tadi ya, kalau misalkan pindah dari kota lain menuju ke kota Rembang, nah itu harus disertai dengan surat perpindahan domisili dari desa. Ya, nomor 7, surat penugasan orang tua atau wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat kerja. Nah, misal Bapak Ibu sekarang sedang bertugas di Rembang, itu ada surat tugasnya dari kantor di kota lain. Yang ke-8, file SK penugasan terakhir guru bila putra atau putri guru. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sebagai seorang guru bisa dilampirkan SK surat penugasan yang terakhirnya. Untuk file poin nomor 6, 7, 8 itu bisa di scan ataupun di foto. Yang terakhir, jalur prestasi. Nah, misalkan putra putri Bapak Ibu yang mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun non akademik bisa mendaftar di jalur prestasi ini. Yang pertama, melengkapi formulir. Poin 2, 3, 4, 5 sama seperti tadi. Untuk tambahan sendiri di poin 6, ini ada piagam kejuaraan. Poin 7, piagam lomba HUT SMP Negeri 3 Rembang. Nah, ini untuk poin 7 sendiri, kalau ada bisa dilampirkan. Kalau tidak ada, tidak dilampirkan, nggak masalah. Untuk poin 8, yaitu rapot kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, nanti nilai rapotnya bisa difoto ataupun di scan. Hanya nilainya aja yang di scan. Dari semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 kelas 5, dan semester 1 kelas 6. Baik, untuk persyaratan sepertinya sudah. Selanjutnya kita masuk ke menu, kemudian pilih PPDB, kemudian formulir. Nah, di sini ada 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, 2 jalur afirmasi, 3 jalur perpindahan tugas orang tua, 4 jalur prestasi. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, silakan dipilih jalurnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak Bapak Ibu. Yang pertama saya contohkan jalur zonasi. Kita klik. Sudah masuk ke halaman jalur zonasi, terus klik di sini. Nah, sekarang sudah masuk ke halaman jalur zonasi. Kemudian pilih berikutnya. Scroll ke bawah. Nah, silakan formulir ini dilengkapi dan diisi. Yang pertama ini ada nama lengkap, silakan diisi. Contoh saja Muhammad Yahya. Kemudian jenis kelamin tinggal dipilih laki-laki ataupun perempuan. Terus tempat lahir silakan diisi kota kelahirannya. Contoh Rembang, menggunakan huruf kapital. Selanjutnya tanggal, bulan, tahun lahir diisi. Contoh 1 Mei, tahunnya 2008. Kemudian style, selanjutnya berapa umur Anda pada bulan Juli 2020. Nah, ini bisa diisi, berarti 12 tahun
menggunakan huruf kapital, jangan lupa. Karena ini pada bulan Mei, jadi 12 tahun pas. Selanjutnya agama. Contoh saja agama Islam. Alamat tempat tinggal, ini diisi nama desanya menggunakan huruf kapital. Contoh, Desa Kabungan Kidul. Selanjutnya RT, silakan diisi. Contoh 01, RW juga sama, diisi 01. Kemudian kecamatan Rembang, kabupaten juga sama, Rembang. Kode pos, untuk kode pos sendiri ini berada di desanya. Di KK ada tulisan kode posnya, silakan dilihat di kartu keluarga. Contoh saja 59218. Selanjutnya jarak dari rumah ke SMP Negeri 3 Rembang. Nah, ini bisa dikira-kira saja jaraknya berapa dari rumah ke SMP 3 Rembang. Misal 100 meter sampai 500 meter. Selanjutnya asal sekolah dasar. Contoh SD Negeri Kabungan Kidul. Selanjutnya NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, ini berupa angka, bisa dilihat di surat keterangan lulusnya. Di situ ada NISN. Untuk penulisan sendiri, yang pertama diawali tanda petik 1, kemudian baru nomor NISN-nya. Selanjutnya nomor surat keterangan lulus atau menyelesaikan pembelajaran di kelas 6 SD atau MI. Nah, jadi bisa dicek di sekolahannya surat keterangan lulusnya, dilihat di situ ada nomor suratnya, bisa dituliskan. Contoh, nah ini diisi sesuai yang ada di surat keterangan lulusnya masing-masing. Selanjutnya nomor induk keluarga atau NIK. Nah, ini ada di kartu keluarga, bisa dicek sesuai NIK-nya anak dari bapak ibu. Dalam penulisannya, yang pertama beri tanda petik 1, kemudian baru masukkan nomor NIK-nya 33171 001 0198 0001. Contohnya seperti ini. Terus selanjutnya nomor KK. Nomor KK ini ada di tengah atas di kartu keluarga masing-masing. Untuk penulisannya juga sama. Yang pertama ada tanda petik 1, kemudian dimasukkan nomor KK-nya. Nah, sudah selesai. Untuk NIK dan nomor KK ini ada 16 digit. Kemudian pilih berikutnya. Nah, ini untuk biodata orang tua atau wali. Silakan diisi
nama ayah contoh. Pekerjaan misalkan petani, kemudian penghasilan per bulan contoh 500 sampai 1 juta. Kemudian nama ibu silakan diisi. Pekerjaan ibu, kalau misalkan ibu rumah tangga diisi tidak bekerja. Untuk penghasilan per bulan, kalau ibu rumah tangga berarti tidak berpenghasilan. Kemudian nomor HP orang tua, kalau misalkan orang tuanya nggak punya HP, bisa dimasukkan nomor HP-nya anaknya. Untuk penulisannya, yang pertama tanda petik 1, kemudian baru masukkan nomor HP-nya. Kemudian data wali, kalau tidak punya wali dilewati aja. Kalau punya wali silakan diisi. Kemudian klik berikutnya. Baik, sudah masuk ke halaman upload berkas. Yang pertama, pas foto berpakaian seragam SD. Lalu klik tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda. Klik file. Nah, kemudian cari file fotonya ada di mana. Misalkan ini tak buat folder PPDB online. Kemudian ini fotonya, pilih. Kemudian klik upload. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya surat keterangan lulus atau menyelesaikan pembelajaran di kelas 6 SD atau MI. Klik tambahkan file. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Klik file. Kemudian cari filenya, surat keterangan lulus yang ini. Kemudian klik upload. Selanjutnya kartu keluarga. Tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda. Klik file. Kemudian pilih file kartu keluarga. Kemudian upload. Yang terakhir, akte kelahiran. Tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda. Klik file. Kemudian pilih file akte kelahiran. Klik upload. Nah, sudah selesai untuk upload berkasnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini ada keterangan, silakan klik centang ya. Setelah itu klik submit atau kirim. Ini tinggal dicentang saja. Kemudian klik kirim. Nah, ketika sudah berhasil terkirim, ada keterangan, selamat dan terima kasih telah mendaftar di SMP Negeri 3 Rembang. Jangan lupa selalu memantau perkembangan PPDB di website SMP Negeri 3 Rembang, smp3rembang.sdh.id. Nah, ini silakan dipantau terus hasil perkembangan PPDB-nya selama 3 hari di website
smp3rembang.sca.id. Ini sudah berhasil untuk pendaftaran jalur zonasi. Selanjutnya ini di screenshot bukti pendaftaran PPDB SMP 3 Rembang. Kemudian nanti di print hasil screenshotan tadi, lalu dibawa ke SMP 3 Rembang saat daftar ulang. Ini tak screenshot. Sudah, kemudian silakan di print. Kemudian ketika daftar ulang silakan dibawa bukti hasil print outnya. Baik, yang kedua jalur afirmasi. Kita masuk ke menu, klik PPDB, klik formulir, kemudian pilih jalur afirmasi. Pendaftaran jalur afirmasi silakan klik di sini. Nah, ini sudah sampai di halaman pendaftaran jalur afirmasi. Klik berikutnya. Nah, untuk pengisian biodata peserta didik, data orang tua itu sama seperti jalur zonasi tadi. Baik, untuk jalur afirmasi yang membedakan adalah di halaman keempat. Kalau tadi di jalur zonasi hanya ada pas foto, surat keterangan lulus, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Kalau di jalur afirmasi ini ada tambahan lagi, bisa dilihat. Untuk langkahnya sendiri, upload file sama seperti tadi jalur zonasi. Selanjutnya, bukti peserta keikut sertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, KIP, PKH, ataupun KKS. Nah, ini kalau anak dari Bapak Ibu punya KIP, PKH, ataupun KKS, bisa di checklist. Kalau punya KIP saja, yang di checklist hanya KIP. Kalau punya PKH saja, hanya PKH yang di checklist. Kalau KKS, sama, hanya KKS. Kalaupun punya keduanya juga bisa di checklist, ataupun punya ketiganya bisa di checklist. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi. Misal ini punya semua, berarti kita upload file KIP, PKH, dan file KKS. Sama seperti tadi, klik tambahkan file, cari file KIP-nya, upload. Kemudian file PKH, cari filenya, upload. Selanjutnya upload file KKS, cari filenya, upload. Nah, untuk upload berkas sudah selesai. Kemudian klik berikutnya. Ini tinggal dicentang iya saja. Kemudian klik kirim. Nah, ini sudah berhasil terkirim. Sama seperti tadi, hasil kiriman di screenshot kemudian di print out. Selanjutnya hasil print tadi diserahkan ke panitia pada saat daftar ulang. Terima kasih. Baik, yang ketiga jalur mutasi. Langsung saja masuk ke halaman website SMP 3 Rembang, masuk ke menu, kemudian PPDB, formulir,
Selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian klik di sini. Nah, sekarang sudah masuk ke jalur mutasi atau jalur perpindahan orang tua. Silakan dilengkapi formulirnya. Baik, selanjutnya sudah masuk ke halaman keempat. Silakan di-upload berkasnya. Yang pertama pas foto, tambahkan file. Pilih perangkat dari perangkat Anda. Klik file. Kemudian cari fotonya. Kemudian upload. Berikutnya, alasan mengikuti jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Nah, ini silakan dipilih salah satu. Entah mengikuti orang tua, pindah domisili, yang kedua mengikuti tempat kerja orang tua, yang ketiga sebagai anak guru. Silakan disesuaikan. Contoh, ini mengikuti tempat kerja orang tua. Berarti yang diupload hanya surat penugasan orang tua yang ini. Untuk surat pindah domisili ataupun SK tugas terakhir guru tidak usah diupload filenya. Kemudian cari file. Lalu upload. Nah, untuk file tadi disesuaikan ya. Kalau misalkan mengikuti orang tua, berarti yang diupload file surat pindah domisili. Kalau mengikuti tempat kerja orang tua, yang diupload berarti surat tugas orang tua dari lembaga atau instansinya. Kalau sebagai anak guru, yang diupload filenya SK tugas terakhir guru. Oke, kemudian klik berikutnya. Ini tinggal centang saja, kemudian kirim. Nah, ini sudah berhasil dikirim. Nanti hasil pendaftaran ini di screenshot, lalu di print out, kemudian hasil print out tadi dikumpulkan pada saat daftar ulang. Terima kasih. Baik, yang terakhir jalur prestasi, langkahnya sama. Buka website SMP 3 Rembang .sj.id, kemudian klik menu, klik PPDB, formulir jalur prestasi. Lalu klik di sini. Nah, ini sudah masuk ke halaman jalur prestasi, silakan diisi dan dilengkapi. Nah, ini selanjutnya sudah masuk ke halaman keempat. Yang pertama pas foto, silakan diupload, tambahkan file. Nah, selanjutnya kejuaraan yang pernah dimiliki atau dijuarai. Nah, ini silakan diisi semua. Kalau ada beberapa kejuaraan, ya diisi semuanya. Kalau hanya satu, diisi hanya satu aja. Contoh, ini juara 1 lomba Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten Rembang tahun 2019. Kalau misalkan ada yang lain, silakan diisi lagi.
Nah, setelah mengisi kejuaraannya, lalu upload piagam kejuaraan tersebut. Cari filenya, kemudian upload. Jadi kalau ada beberapa kejuaraan yang diupload berarti ada beberapa filenya. Kalau ini hanya satu, jadi yang diupload hanya satu file. Selanjutnya, apakah pernah mengikuti lomba mapel dalam rangka HUT SMP Negeri Tegar Rembang? Kalau tidak pernah berarti diisi tidak, kalau iya berarti di checklist yang iya. Kalau pernah berarti harus disertakan file piagam tersebut. Kalau tidak, dilewati aja filenya. Kemudian masuk ke nilai rata-rata rapot dari semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 kelas 5, dan semester 1 kelas 6. Ini silakan diisi rata-rata rapotnya ada berapa. Nah, kemudian disertakan file rapat tersebut. Jadi bisa di scan ataupun di foto nilai-nilai rapotnya per semester 1 dari kelas 4 sampai semester 1 ke kelas 6. Kemudian tambahkan file, cari filenya. Ini dicari dulu nomor 1 kelas 4. Kemudian tambahkan file lainnya. Semester 2 kelas 4. Tambahkan file lagi sampai semester 1 kelas 6. Kalau sudah selesai, tinggal di upload. Nah, sudah selesai. Selanjutnya klik berikutnya. Lalu centang iya, kemudian kirim. Nah, pendaftaran jalur prestasi sudah selesai. Ini hasil pendaftaran, silahkan di screenshot, kemudian dicetak, kemudian hasil cetakan tadi dikumpulkan pada saat daftar ulang. Terima kasih. Baik, sekian pendaftaran PPDB berbasis online SMP Negeri Tegar Rembang. Jangan lupa pantau terus perkembangan hasilnya dan lihat hasil pengumumannya di website SMP Negeri Tegar Rembang. Kemudian ini klik menu PPDB di pengumuman, itu silakan dicek hasil pengumuman PPDB-nya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.